kalau misalkan ada pergantian pemain yang dimana selalu muncul kalau misalkan tiap-tiap MSL. Tapi sejauh ini, sejauh 2 match gue nge-cast sampai sekarang match ketiga belum ada in and out aset. Kemarin juga Kemarin ada. Ada kan, Kemarin ada. tapi nggak terlalu banyak Nggak gitu loh. sering, mungkin karena emang dari player-player ini, dari tim-tim ini mereka nggak banyak melakukan pergantian. Hanya beberapa case tertentu aja. Apa karena emang baru hari pertama doang, baru di minggu yang pertama doang, makanya gue panik gara-gara ngeliat itu terus jalan juga tuh, tiba-tiba muncul. Gue ngomong apa tadi ya? Gara-gara masih dilihat dulu apa yang harus diperbaiki, evaluasi mereka seperti apa. Apakah ini karena player yang belum terlalu perform harus diganti atau emang lagi apa saja? Tentunya bakal dibuktikan juga di game yang saat ini akan segera kita saksikan. Back to the OG map, ini dia Erangel. Selamat menyaksikan. Yes, ini dia untuk Erangel evaluasi atau Erangel remedial. Dan kita masuk ke match 9, game on. Sekarang sudah kita lihat dari Primos lagi-lagi garis pesawatnya. Ini harusnya nggak beda jauh sama yang tadi, bedanya destinasi terakhirnya aja. Kalau tadi destinasi terakhirnya adalah di Milta Power, tapi kali ini destinasi terakhir menuju ke arah open field dekat dengan Yasnaya. Bahkan sudah terpantau ada average points, yang dimana ini adalah average points beberapa match sebelumnya harusnya. Betul. Dan ini kelihatan masih agak timpang ya, karena tidak terlalu banyak match-match Erangel yang sudah dijalankan. Karena ingat lagi-lagi teman-teman, ini baru hari kedua. Ya. Baru ada beberapa tim juga yang masuk main di hari kedua ini. Ada juga beberapa tim yang udah main 2 hari berturut-turut. Tapi 3 pemain Boom masuk di dalam top 3 damage. Berarti Boom ini mengerikan ya kalau kita lihat di Erangel di hari pertama kemarin. Ya wajar, karena memang dari Boom Sport kemarin di hari pertama mereka ada di peringkat pertama dengan 2 kali chicken dan juga 78 total poin. Bahkan dari segi elimination mereka di hari pertama kemarin juga begitu fantastis. Sama loh, poin elim mereka kayak Alter Ego dengan 48 total elimination. Banyaknya ya? Banyak, dan Boom unggul dari tiebreaker dari head to head point total karena memang mereka 2 kali chicken. Dengan prioritas kan WWCD, point placement, point elimination, dan kalau masih ada kesamaan di antara 3 perhitungan tersebut, tentunya kita bakal ngelihat dari match terakhir lebih bagus Boom atau lebih bagus Alter Ego dari segi placement total di game terakhir. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Erangel yang kedua di game yang ketiga, kita bakal menyaksikan circle-nya menuju ke arah sebelah kiri, di mana mengambil bagian Gergopol dan menitik tengahkan gunung di Gergopol sebagai center dari circle yang pertama. Nah, ini udah 3 match ya, Feng Shui circle-nya bau-bau ke air mulu. Betul. Tadi kan Sunhawk udah menuju ke arah perairan dekat dengan Camp Alpha. Terus yang game kedua atau Erangel pertama tadi menuju ke arah selatan. Dan kali ini menuju ke arah Gergopol. Tapi masih bermain di bagian perairan. Dan ini adalah circle yang nyaman untuk tim yang main di Gergopol memang. Pokoknya circle Gergopol tuh selalu menjadi indah buat orang yang udah ngambil gunungnya tuh biasanya. Betul sekali, karena emang kontrolnya enak banget kalau lu bisa dapetin kontrol di arah bukit atau gunung dari Gergopol ini. Cuman PR-nya mungkin kalau ada yang udah nabrak ke arah gunungnya atau ada yang udah nungguin di bawah-bawahnya juga, sebenarnya kayak jadi pedang bermata dua gitu. Lu punya angle vision yang enak, ngontrol areanya enak, tapi ketika zonanya bouncing dari arah gunung tersebut, turunnya juga bakal susah dari arah tim-tim yang udah ngelok di arah bawah dari gunung tersebut. Dan Sersia mereka mengamankan bagian dari Gergopol apartemen, berarti kita nggak akan ngelihat perubahan atau bentrok yang ada di arah RRQ, yang ada di arah Skulldesk apartemen. Sementara Voin, Donkey ID, mereka mendapatkan poin pertama mereka. Lagi-lagi mereka mendapatkan 1 pemain dari Sam9. Dan selalu Sam9 2 Erangel ini selalu keculik pemain mereka di early. Ya karena mereka split ya untuk di drop zone-nya. Mereka selalu pede dengan individual skill mereka, tapi siapa yang sangka bertabrakan dengan sang mekanik tua gitu kalau kata orang-orang ya kan, Boboho. Banyak yang meragukan, tapi udah mulai banyak yang percaya juga dengan mekanik dari seorang Boboho. Mungkin itulah sebabnya juga dari Coach Devian dan manajemen Voin Donkey mengambil Boboho untuk berharap untuk bisa memperbaiki apa yang mereka lakukan di season sebelumnya. Dan bahkan kali ini dengan kedatangan Boboho berarti kedatangan seorang IGL juga kan ya. Betul. Untuk mereka. Jadinya untuk dari segi rotasi, arah, segala macam lebih terarah gitu, lebih terukur gitu. Kayak Maxio sama Zeta ini adalah pemain yang tidak diganti sama sekali ya. Dan Maxio sama Zeta ini kan ibarat kata kayak ya tukang pukulnya dari Voin lah. Zeta tapi newcomer juga kan dia. Sebenarnya kalau kita ngomongin kondisi dia di Voin. Ya benar.
Bener, karena mereka atau dia lebih tepatnya baru naik kelas di PMSL Spring Yes, kemarin. betul. Dia sama kayak si Dimzy gitu, sama-sama dari kancah komunitas, naik kelas, akhirnya bermain. Cuma bedanya, beda nasib. Zetanya masih main di Voin, Dimzy-nya ditransfer ke Ya, Pikmi. setidaknya masih bermain di level yang sama, Yes, PMSL. yes, dan Pikmi ini semakin banyak mengumpulkan ininya teman-teman yang asalnya sama dari Jawa. Ya kan? Karena Ah. Pikmi ini kan base-nya dari Jawa Tengah, Ya, ya kan? betul. Sama-sama dari Jawa Kecuali Tengah. Boboho berarti. Aceh, Dia dari Aceh. Boboho Aceh. Yang lainnya dari Jawa Tengah. Ya. Boboho doang yang melipir jauh. Karena memang kalau misalkan teman-teman suka mengikuti scene e-sport dari PUBG Mobile, ini pemain-pemainnya ini dari Sabang sampai Merauke. Betul. Banyak gitu kan, banyak Dari ujung sekali. sampai ujung tuh ya. Benar, dari ujung sampai ujung. Dan mereka juga selain membawa nama baik Indonesia, mereka juga membawa nama baik daerah masing-masing. Betul sekali. Kayak Dan gitu. harus diingat juga karena beberapa waktu lalu kita juga ngelihat PON itu ada dimainkan buat PUBG Mobile-nya. Makanya kita ngelihat dari Sabang sampai Merauke itu bertebaran banget player-player PUBG Mobile, bahkan sudah sangat mengharumkan daerah mereka, mengharumkan Indonesia juga udah sering juga beberapa kali, walaupun tim-timnya mungkin kayak itu-itu aja, playernya mungkin itu-itu aja, tapi yang gua tahu kayak untuk ukuran SEA Games atau untuk Asian Games pada waktu itu juga kualifikasinya juga begitu ketat gitu, karena terbuka untuk umum yang dilakukan oleh PBSI untuk melakukan seleksi. Ya, jadi biar kita juga tahu lah ya bibit-bibit unggul baru lagi supaya nantinya ada plan ke depannya, regenerasi nanti mau kayak apa segala macem. Karena yang namanya e-sports ini kan berkembang terus nih, jalan terus juga. Jadi udah harus ada proyeksi-proyeksi. Dan mungkin Zeta ini adalah proyeksi dari Voin Dangki sendiri ya kan. Betul. Setelah mungkin kayak Boy Chill dari NFT pindah ke Alter Ego Ares itu kan proyeksi juga. Kayak Lapar juga di Bigetron itu juga proyeksi ya kan. Jadi kayak udah kerencana gitu. Apa sih namanya? Ke plan. Nah, Udah direncanakan. itu bahasanya. Itu dia. Sudah direncanakan. Betul, bahasa Indonesianya. Ya. Sudah terplanning. Terplanning. Indonesia kebudayanya gitu. Ya, Nah. intinya seperti itulah untuk persiapan-persiapan dari para tim ini. Entah mereka emang ngambil bibit-bibit dari akademi untuk ngebikin tim kedua, atau mereka emang akan masukin dari para pendatang baru ini langsung ke arah tim intinya dengan dikasih jam terbang di spring, di summer, dan juga di off season yang sudah sempat kita lihat beberapa waktu yang lalu. Tapi beberapa pergerakan juga sudah dilakukan tadi, seperti NRQ yang sudah meninggalkan school apartemen. Mereka mengamankan arah-arah sekitaran ruins. Lalu dari Bumi Sport juga tadi terlihat mereka rotasi dengan sangat cepat meninggalkan Rozok begitu saja, karena Rozok ada di bagian ujung dari circle yang pertama. Bahkan dari Yudo Alliance mereka udah mulai mengontrol bagian sekitaran Pochinki, di mana Xavier sudah keluar dari bagian Pochinki, tinggal ngelihat tim-tim selatan dan tim-tim timur untuk segera mengamankan di arah-arah pinggiran dari circle-nya. Karena kita belum melihat Pikmi bergerak. Pikmi, kalau ketika mereka mau bergerak, yang harus mereka pertimbangkan adalah begalnya ada nggak nih di jembatan. Ya, kalau dari mata kita ada. Ya. Dari mata kita memantau adanya Geek Family Asia yang lagi-lagi mengambil spot yang sama. Ini repetitive spot ya yang selalu diambil sama Geek Family Asia. Abis ngambil Very Pierre, rumah 12, mereka bakal ngambil rotasi jalur ke jembatan yang ada di bagian kiri. Itu udah kayak default gameplaynya mereka. That's why makanya fungsi analis, fungsi coach lagi-lagi untuk ngebantu para pemain ini bisa mendapatkan insight-insight dari pihak ketiga. Dan sementara kita melihat juga POV dari Pikmi, benar mereka pastinya udah aware dong ya dengan keberadaan dari Geek Fam, makanya dari Billboard turun dulu ke bagian jembatan kirinya, ekstensi jembatan kiri untuk mencari informasi karena khawatir akan ada mata-mata dari Geek Family Asia. Tapi sementara sudah ada satu nih ternyata yang paling dekat dengan satu pemain dari Pikmi, ada Mika. 2 Jel. Audrey di belakangnya. Iya. Audrey di belakangnya. Ini silakan nih kalau misalkan Billboard salah pijak, salah ambil posisi, dan benar saja Billboard sudah mulai ketahuan juga dipaksa untuk mundur. Blue Zone sudah mulai menyelimuti mereka. Sudah ada buka tembakan dari arah pemain-pemain Geek sampai mengganggu pergerakan dari Pikmi. Babi ini terjebak di arah jembatan, hanya Billboard, tapi karena babi-babi yang lain masih ada di arah belakang jembatan, masih ada di ujung jembatan, walaupun mereka terperangkap karena Blue Zone yang sudah mulai menutup juga, tapi ternyata tembakannya begitu lengket. Bisa dari arah bawah mendapatkan satu pemain dari Pikmi, bahkan Billboard langsung dieksekusi. Geek Fam sudah mendapatkan poin pertama mereka karena berhasil menumbangkan Billboard dari Pikmi. Udah ditungguin banget, ini udah ditungguin abis-abisan sama Geek Fam karena udah kebaca juga seperti apa pergerakannya. Sementara dari bagian jembatan kanan sudah ada pergerakan dari tim Secret, dan ternyata di bagian jembatan kanan malah nggak ada yang ngegangguin. Jadi kalau misalkan Pikmi ngambil jalan yang beda, reverse way-nya ke arah bagian jembatan kanan,
Ada kemungkinan dari tim Secret bisa tailing sama Pygmy, tapi itu masih dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Bisa dibilang nanti mid to late game-nya baru kebaca. Tapi sementara waktu, kita akan bergeser sedikit menuju ke arah Void Donkey, di mana saling beriringan juga dengan Yudo Lion, sama-sama mengambil jalur dekat dengan rumah 12, dan harusnya mereka sudah saling sadar gitu satu sama lain kalau memang mereka ngambil bagian selatan. Ini bakal chaos sih di arah selatannya karena Geekfam juga masih belum bergerak dari arah jembatan kiri. Terus tadi ada Yudo yang lewat dan udah bertegur sapa juga sama pemain dari tim Void. Ini udah saling tahu harusnya antara Void, Yudo dan juga Geekfam. Apalagi dari Geekfam yang bergerak untuk ke arah belakang pom bensin. Lihat pergerakan dari arah pemain-pemain Void, jadi harusnya awareness mereka bakal ditingkatkan kembali. Dan Void langsung melipir menuju ke arah sebelah kanan. Yudo tadi melanjutkan perjalanan mereka ke arah Kuari. Mereka bakal masuk dari bagian Kuari, sementara Geekfam yang masih menunggu info dari informan yang sudah mereka kirimkan dari spotter. Mereka kirimkan ke arah depan tadi, tapi arah Crit kali ini lagi dan lagi mereka bakal bertegur sapa. Bertemu dengan tim Empire, sudah mulai ada adu tembakan yang dilakukan, namun belum ada korban jiwa. Hanya cicilan-cicilan damage yang dirasakan oleh pemain Crit tadi. Ya, mereka sudah ngambil setup di bagian rumah-rumah kecil ya, guna untuk memotong atau mengganggu rotasi-rotasi dari lawan. Dan ini udah masuk ke stage kedua, belum adanya satupun tim yang tumbang atau dipulangkan sama sekali ke lobby. Tidak ada fight di early juga, sudah mulai dihindari semuanya. Dan kalau kita ngomongin dari Crit VIP, menariknya di sini adalah mereka melakukan farewell menuju ke arah Voki. Ya. Atau Voki sudah tidak ada di line up. Gue nggak terlalu yakin ya, tapi yang pasti sudah tidak ada Voki di dalam line up. Padahal yang kita tahu, Voki ini adalah salah satu pemain senior juga. Dan mereka memasukkan satu pemain baru untuk di Crit VIP, itu ada seorang Bill. Dan lagi-lagi meta coach masuk ke dalam line up substitusi, ada juga di Crit VIP. Ada Chill Rex yang sempat menaungi RSG dan juga masuk ke dalam line up substitution. Ya, Mie yang udah hilang juga dari Crit VIP ya, karena ada beberapa perubahan yang mereka lakukan untuk bisa lebih mantap lagi di season summer kali ini. Karena kalau emang beberapa media yang menyebutkan ada akumulasi dari spring, summer, dan fall untuk menuju ke PMGC, ini emang harus benar-benar diperhatikan banget. Harus ada perubahan-perubahan minor yang mereka lakukan, terlebih buat tim-tim yang masih belum tampil bagus di season spring kemarin. Dan itulah yang dilakukan oleh pemain-pemain dan tim-tim tersebut dengan tambalan-tambalan yang mereka lakukan supaya summer mereka lebih bagus lagi. Dan pergerakan juga sangat rapat, mengingat tadi zona keduanya masuk ke arah sebelah kiri, menuju ke arah barat, dan semakin memperkecil ruang gerak, ruang main yang bisa dilakukan oleh tim-tim yang bertanding. Karena memang masuk daerah perairan sekitar 35%. Ya, jadi 65%nya daratan. Ya. Oke, dan juga kalau kita lihat dari zona yang seperti ini, tidak ada banyak compound yang bisa dimainkan. Kebanyakan adalah open field, jadi kecenderungannya akan ada perpecahan sebentar lagi harusnya. Apalagi mengingat masih ada yang ketahan di bagian blue zone, masih ada tim Secret, masih ada PA juga yang ketahan di bagian Bjorgopol. Mereka melakukan super late rotation, berharap yang lain di depan sana udah bakal gontok-gontokan duluan. Tapi ya pedaya, ternyata masuk ke stage ketiga atau circle ketiga, semuanya nahan. Banyak yang ngambil di bagian compound di bagian utara dekat dengan hospital. Nggak ada yang mau ngambil inisiasi fight. Mungkin mereka gathering informasi. Pokoknya info sebanyak-banyaknya. At least mereka tahu nih spot-spot mana aja yang ramai. Dan dari tim Secret, breaknya pun ditembak oleh pemain sesama Vietnam, Quang Ji, yang bakal langsung aja mematahkan kaki dari seorang break. Tapi wajar kalau utaranya rame banget karena banyak tim yang muter lewat jalur utara, kayak PE yang turun di daerah Stalberg ke Meski, mereka lewat utara. Terus Sersia yang ngambil daerah Gergopol apartemen, otomatis mereka bakal entry dari arah utara. Belum lagi kayak tim-tim mungkin dari Sam9 juga yang mengambil bagian kanan, karena Sam9 itu ngambil scrapping sekitaran shelter. Jadi wajar kalau misalkan mereka berputar menuju ke arah utara juga. Tapi dari arah lain ada dua tim Indonesia yang sudah mulai bertegur sapa, Void dan juga Pygmy sudah mulai bertegur sapa. Bahkan satu pemain dari Pygmy sudah berhasil diamankan dan tumbang lagi satu. Dimzi kali ini dihajar oleh mantan timnya sendiri, bahkan tersandwich oleh Bigetron dan ada sebuah steal elimination. Elim point tidak bertambah karena dicuri oleh BTR. Ya, karena tadi rotasi dari Pygmy diganggu kan ya. Jadi mau nggak mau jam dari rotasi mereka atau timing rotasi mereka berantakan. Dan tidak terduga-duga sudah ada Void juga yang nge-gatekeep mereka. Masih ada Bigetron, Red Alliance juga yang main di bagian pinggiran zona. That's why salah kalkulasi sepertinya hanya menyisakan Joe Branky seorang diri untuk Pygmy. Dan bahkan Joe Branky harus mencari jalur baru. Tapi kita bergeser menuju ke arah POV Bigetron. Yep, BTR dan juga Void
Yang sudah mulai bertetanggaan, berdekatan mereka, hanya gundukan inilah yang memisahkan mereka. Bahkan ada sebuah split yang dilakukan oleh tim Void untuk bisa mengganggu fokus dari BTR. Bahkan BTR juga masih belum berkumpul semuanya karena Genfos masih ditinggalkan di bagian belakang mengamankan bagian dari arah ladang. Tapi PEA mendapatkan lawan cukup tangguh. Kali ini Sersia datang, granat bakal dimainkan, 2 granat dilemparkan, namun ternyata Megamind menerima damage yang begitu signifikan, memaksa dia harus mundur ke arah belakang untuk melakukan sebuah heal up. Tapi masih ada backup dari 3 pemain, namun granat begitu on point kali ini. Blitz bisa mendapatkan 1. Lobby pun tumbang kali ini, granat demi granat dilemparkan bermaksud untuk mendapatkan sebuah trade lock, dan tembakan mematikan dilakukan, namun masih belum bisa mendapatkan trade menuju ke arah PEA. Masuk kali ini RNG ke arah dalam sana bermaksud untuk bisa mendapatkan 1, dan akhirnya bisa ada trade yang terjadi, bahkan 2 orang tumbang. Permainan granat yang begitu bagus dari Megamind mampu untuk membuat tumbang 2 pemain dari PEA. Gak ada backup lagi yang mereka lakukan karena PEA sedang dalam proses split, sedang dalam split position yang membuat mereka terlambat untuk membackup. Dan harusnya akan ada datang third party Boom Esports menuju ke arah ruang perang dari Sersia melawan PEA. Tapi ternyata kamera bergeser menuju ke arah Void dan juga Bigetron. Tim Secret lah yang menjadi tim pertama harus dipulangkan terlebih dahulu. Dan sepertinya dari Void pun agak sedikit kewalahan di sini karena memang dari zonanya lagi-lagi nge-bouncing menuju ke arah bagian kiri, menuju ke arah bagian jam 9. Razor dari bagian kejauhan menyapu dan menghujani peluru menuju ke arah pemain-pemain Bigetron. Kita bergeser sedikit lagi menuju ke arah tim Flash dan Sersia. Sersia selesai dengan PEA, hanya menyisakan 1 pemain PEA-nya, tapi datang kali ini third party, bukan Boom, melainkan tim Flash terlebih dahulu. Grenade Party, pesta granat, pesta bakso yang saat ini sedang terjadi. Bertubi-tubi bakso yang terjadi dan meledak juga, dan ini membuat pemain-pemain Sersia dan juga tim Flash bertukar nyawa satu sama lain. Boom dari tadi hanya mengintai saja, tidak join the fight, bahkan dari Rex Regum Keon juga mengintai dari bagian kejauhan. Ini dia Kuangji datang memberikan backup, malah dia tumbang. Backup yang datang terlambat malah tidak menjadi penyelamat untuk tim Flash. Kuangji bahkan langsung ditumbangkan begitu saja, tidak sempat memberikan tembakan, dan granat bahkan dilemparkan dari bagian luar dan bisa mendapatkan 1 trade lagi menuju ke arah tim Sersia. Lobby tumbang untuk yang kedua kalinya. BTR di bagian lain terpotong karena ada Vampire yang mengganggu pergerakan dari BTR. BTR hanya mengisahkan last man standing mereka saja, atau hanya mengisahkan 2 pemain saja. Berdekatan ternyata mereka dengan tim Sam9, dan Sam9 pun bisa mendapatkan Satarles. Satarles dipulangkan. Orbit kali ini juga berhasil diamankan RRQ, melakukan fight-nya bertemu dengan tim Boom Esports, dan lagi-lagi kita melihat fight yang terjadi antara Boom dan juga RRQ. Di sisi lain Pikmi pun dipulangkan, dan ini fight belum selesai antara Flash dan juga Sersia. 2 orang ada di bagian atas, 1 orang sedang melakukan healing, tapi ada granat yang sudah mulai dimasak, maka dilemparkan menuju ke arah ruang yang salah. Untuk bisa mendapatkan pemain terakhir dari Sersia, hanya bisa memulangkan yang kenok. Megamind masih bertahan, tapi ada granat berikutnya. Granat dilemparkan, push dilakukan, dan Megamind selesai. Sersia, karmamu begitu cepat. Ya, dan tim Flash sukses menjadi third party walaupun mereka harus mengorbankan 2 pemainnya. Tapi at least dengan 5 points eliminations mereka kantongi dan mereka bakal langsung rotasi dengan cepat. Harusnya akan sedikit bersinggungan juga dengan tim RRQ, tapi masih belum tahu. Dan bahkan sama-sama melakukan rotasi masuk dari jalur yang sama juga. 2 pemain dari tim Flash akan mengambil bagian pantai dan terdengar ada suara mesin-mesin mobil. Akan sedikit berpapasan mungkin, tapi Snape sudah turun. Snape sadar di depannya tidak hanya ada tim Flash, ada juga FaZe Clan yang sudah menghuni bagian-bagian pesisir pantai. Ini adalah zona yang menyebalkan sekali ya. Sangat. Karena tadi setelah 35% air, sekarang jadi 50% air karena mengecilnya itu nggak terus ke daratan, ternyata masih makan area airnya, dan sudah mulai kelihatan tim demi tim yang terkikis satu persatu. Tapi masih ada pemain-pemain dari Geek Family yang sudah melemparkan 1 bakso, hampir nyaris, tapi pas banget timingnya dari Newbies. Nggak jadi ngambil pergerakan maju ke arah bagian depan, tapi granat selanjutnya membuat Newbies harus tarik mundur ke arah bagian Shack Ya, belakang. tapi gue gak yakin di tempat bakal aman seorang Newbies karena ada 1 mata-mata di bagian belakang dia. Ya, ada 1 pemain dari Void yang tersisa. Zeta ada di bagian belakang dari tim Newbie, bahkan dari tim Newbie, dari Newbie-nya sendiri. Bahkan masih ada pemain-pemain Geek Fam juga yang menjadi bayang-bayang di arah belakang Sarah. Tapi di bagian lain Sam9 pun dipulangkan ke arah lobby. 9 tim tersisa. Pengikisan tim terjadi dengan sangat cepat karena memang terlalu banyak area air yang masuk di stage yang keempat. Di stage yang kelima ini Vampire pun melakukan sebuah pergerakan. Mereka ingin melakukan sebuah regroup position, meninggalkan 1 orang di bagian belakang sana. RRQ bisa mendapatkan 1 harusnya mereka untuk bisa menumbangkan pemain dari Vampire, tapi ternyata belum ada knockdown yang mereka berikan menuju ke Vampire. Tony K bertugas seorang diri, dimasak granatnya, dan ternyata tidak mendengarkan pergerakan dari
Nerpeko, dan Peko melakukan tugasnya dengan sangat baik untuk bisa mendapatkan knockdown. 1 poin bertambah kembali untuk RRQ. Dan ini nilai plus dari RRQ. Mereka selalu bisa melakukan fight, tapi placement mereka yang belum bagus. Dan mungkin ini adalah saat yang tepat buat mereka bisa mengamankan placementnya. Karena sedari tadi fightnya memang sukses ya. Dan mereka survive sampai mid to late gamenya. Tinggal eksekusi dan polesannya seperti apa. Karena kalau misalkan kita ngomongin RRQ, ketika mereka bermain dengan 4 pemain, harusnya taktik atau gameplay perang mereka bisa dijalankan dengan baik. Kalau kayak tadi kan keculik satu persatu tuh, makanya begitu mau eksekusi perang, mereka lebih susah lagi. Tapi di sini ada red zone buatan, itu harusnya kena meleduk. Dan itu selesai buat Batman. Batman tidak bisa bangkit lagi. Hanya ada satu pemain terakhir dari tim Flash, itu adalah Gosu. Gosu mana Gosu itu di belakang asap. Masih terus ditimpukin granat. Berapa banyak granat yang dimiliki FaZe Clan. Dan belum habis-habis juga sampai sekarang. Itu kayaknya 5 udah dilempar deh ke arah lawan, ke arah tim Flash. Tapi ternyata masih belum bisa menumbangkan Flash secara utuh untuk dipulangkan ke arah lobby. FaZe Clan masih dengan fokus yang sama, tidak melepaskan angle mereka ke arah tim Flash. Walaupun ada beberapa tembakan juga yang ditembakkan oleh Vampire ataupun RRQ menuju ke arah tim FaZe Clan. Tapi mereka masih cukup aman. Sementara ini di arah pinggiran pantai tentunya. Dan Circle sudah mengecil kembali untuk masuk di stage yang kelima. Sementara Yudu Alliance lah yang berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Void Donkey ID. Dipulangkan Void Donkey ID dengan 5 elimination. Di hashtag ke-8 berarti 6 total poin mereka bawa di match ini. Kalau kita lihat berarti tim Indo udah pada kegerus satu persatu ya. Dan akhirnya satu granat yang sukses dari FaZe Clan untuk menghabisi pemain-pemain dari tim Flash. Bahkan aksi granat tadi langsung mengundang perhatian dari Rex Heon. Langsung melihat menuju ke arah pemain-pemain dari FaZe Clan. Berarti harapan tim Indonesia hanya ada di RRQ saja untuk sekarang, karena yang lain sudah pada dipulangkan semua. Dan ini agak rare ya kalau kita lihat. Sementara kalau kita memantau ke arah yang berlawanan, dari Yudo Alliance pun mereka sudah mengamankan arah jam 5-nya. Nggak banyak tim yang mau ngambil bagian tengah, kecuali tim tersebut sudah punya beberapa compound, sebutlah seperti Vampire. Mereka sudah punya compound, mereka sudah punya tempat-tempat tertutup untuk mereka mainkan. That's why dari tadi mereka tinggal ngejaga aja. Sama halnya juga dengan The Xavier. Jadi ini ada 2 komplek perumahan yang bisa dibilang lagi naik harga. Sementara yang lain ya udah nunggu aja. RRQ juga sama, dia dapetin komplek perumahan yang paling atas. Jadi kayak Yudo Alliance, Geek Flame Malaysia, ya udah mau nggak mau mereka harus ngalah nahan di bagian luarnya. Tapi dengan rotasi yang tadi dikomitin sama Yudo Alliance malah ngebuat mereka punya ruang gitu di tempat mereka saat ini. Kalau misalkan tadi mereka komit sama Void, mungkin ceritanya bakal berbeda, atau Void lebih cepat bergeraknya dari arah Yudo Alliance, mungkin ceritanya bakal berbeda. Tapi nice try lah untuk perjuangan tim-tim Indonesia yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Boom Esport, Pikmi, Digetron, dan juga Void Donkey ID, karena hanya menyisakan satu tim saja kali ini dari Indonesia yang berjuang, yaitu tim RRQ. Masih berada di tempat mereka kali ini. Selama belum pindah circle-nya, stay dulu aja, cari dan gali informasi supaya next step bisa lebih enak untuk bergerak kalau zonanya keluar dari RRQ. Dan ternyata tidak terlalu jauh, tapi apakah ujung dari rumah RRQ masih masuk ke arah zona? Itu yang masih belum ketahuan, harusnya nggak masuk-masuk banget, kayak mepet gitu loh. Harusnya mepet aja, jadi kita akan lihat seperti apa pergerakan dari RRQ, karena kamera bakal fokus menuju ke arah Yudo Alliance terlebih dahulu dengan 3 baginya. Sudah mulai ngebut, sudah mulai maju, mencari di mana lawan-lawan yang sepadan. Derby Malaysia sebentar lagi akan terjadi, karena di depan dari Yudo Alliance itu adalah pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia. Red Zone buatan kembali meleduk, belum ada yang connect sama sekali. Dan bahkan masih terjadi pertukaran granat saja, belum ada yang connect. Wah, ini kalau kayak gini Junior marah nih. Marah nih Junior. Ini apa nih tim PMSL lemparnya granat asal-asalan? Nah, itu Junior gak bisa nih main lempar-lempar begini aja, harus terstruktur dong. Lo tuh ada di level PMSL, masa main PMSL lemparan granatnya kayak gini? Mungkin seperti itu. Mungkin yang akan diomongin sama Junior kalau dia bertugas hari ini, atau dia sedang memberikan analisa dengan setup utility yang dilakukan oleh kedua tim Malaysia ini. Tapi Izen masih di tempat yang cukup aman setelah 2 kendaraan yang dimiliki Geek Fam meledak. Otomatis kendaraan itu akan lebih safety untuk dijadikan barir bagi tim Geek Fam. Soalnya kalau kita lihat pergerakannya Yudo Alliance itu nggak berani untuk maju banget. Karena kelihatan dari bagian open field-nya landai banget, tapi bakal langsung saja maju nge-push ke bagian depan. Tapi ada trap nis dari Nuzi membuat Snip tumbang. Ini cilaka. Akan ketiga pemainnya bisa melakukan backup dengan cepat atau tidak? Apalagi ada granat-granat dari Nuzi yang connect kembali. 2 pemain masih ada No Mercy, bakal langsung mengganti senjata yang menjadi M4. Berhasil atau tidak, tapi saling bertukar nyawa satu sama lain. Bahaya, 1 melawan 2 saat ini posisinya Pasta. Ini bahaya banget karena RRQ hanya menyisakan 1 orang saja. Peko bakal menjadi tulang punggung bagi tim RRQ. Snappy keluar dari bagian rumah, ada Asa juga yang terjebak di area luar sana. Tapi Peko menerima damage yang begitu dalam tadi dari bagian luar. Namun Peko pun diambil
diamankan dan dipulangkan menuju ke lobby. Sebuah predict yang tidak terlalu on point membuat dia melakukan proning dan dihajar oleh pemain dari Vampire. Nice try untuk RRQ yang berusaha untuk mendapatkan dan meretake tempat dari Vampire. Tapi Vampire masih begitu strong untuk mempertahankan rumah mereka, mempertahankan kekuasaan mereka. Dan 4 tim tersisa. 2 tim Thailand, 1 tim Vietnam, dan menghadapi juga 1 tim dari Malaysia. Tadi itu ya, satu granatnya Nuzi itu yang bikin chaos semuanya. Betul. Soalnya kan snapnya tumbang kan, agak pusing, terus ada beberapa tembakan dari bagian luar juga. Atau Face Clan ya, yang sedari tadi juga udah mulai ngeganggu. Dan bahkan tadi Nerpeko ketika menjadi last man standing juga kelihatan ada sempat kakinya ketembak ya kan. Itu yang bikin ruang gerak dari Nerpeko sedikit. Tapi anyway, Vampire kalau lagi nge-defense memang gila, memang mengerikan banget. Dan mereka hanya hanya kehilangan 1 pemainnya saja. Sementara kita bergeser juga melihat bagaimana The Xavier sedari tadi tidak melakukan peperangan yang banyak, hanya stay low key aja di bagian compound, di bagian rumah. Bahkan lihat 23 smoke masih mereka kantongin, 11 granat masih mereka kantongin. Itu adalah bukti mereka dari tadi nggak ngapa-ngapain. Ya, dan gue lebih rela kalau misalkan Chicken ini diamankan oleh Judo Alliance sebagai negara yang cukup bertetanggaan dengan kita, dengan persahabatan yang cukup baik antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan kali ini kalau kita lihat dari Judo Alliance, mereka masih menimang-nimang, masih mempertimbangkan langkah apa yang harus mereka ambil karena mereka sedang melakukan split juga. 2-1-1 split yang mereka lakukan saat ini, melihat menuju ke arah Vampire, melihat juga menuju ke arah The Xavier. Nggak bisa terlalu leluasa mereka untuk melakukan pergerakan sambil menunggu update dari circle yang baru. Vampire rumahnya masih masuk, beberapa komplek, beberapa rumah di area mereka masih masuk ke arah circle yang baru, ke arah circle yang ke-7 harusnya atau ke-8. Sementara ini kayaknya ke-7, sementara dari The Xavier mereka rumah-rumahnya masih masuk semuanya. Di circle yang baru, circle 6 ternyata, bukan circle 7 atau circle ke-8. Gue agak kecelnya dah sekarang buat ngebaca ini circle keberapa, size-nya buat circle keberapa, gara-gara ngelompatin 1 circle cuy. Dari circle 1 ke circle kedua, itu ngelompatin 1 circle dari peraturan sebelumnya. Nah udah ganti stage ke-7 sekarang. Iya, ada bug berarti tadi yang terjadi. Harusnya emang udah ukuran late game sih. Iya, makanya gue masih 6. Nggak mungkin 6. Bug tulisan 6 dan 7. Bug observer. Makanya melek. Ya, gue udah melek padahal. Tapi lu ternyata yang bisa mengkoreksi. Nggak bisa di counter kalau itu ya, agak susah ya. Soalnya di counternya. Nah ini dia untuk stage ke-7 atau circle ke-7-nya, masih ada waktu sekitar 1 menit. Dan hebatnya dari Face Clan, dari tadi mereka cuma memanfaatkan lower ground tipis di bagian pesisir pantai. Dari tadi loh, gue kira mereka yang bakal pulang duluan, karena kan pesisir nih. Ya betul. Obstacle-nya kagak ada nih. Mereka hafal beberapa terrain, beberapa tempat yang bisa dimainkan, dan informasi yang mereka miliki itu bagus. That's why mereka bisa mengantisipasi angle shot mana aja yang bakal datang. Dan juga tadi memang kita melihat dari Vampire kenapa dia bisa ngedefense dengan sebegitunya, karena dari tadi dia udah di situ. Satu, dia juga udah ngelihat nih kira-kira bakal ada push dari mana aja. That's why udah aware banget dengan adanya push yang bakal datang dari RRQ. Sementara The Xavier ya udah. Ini gue nggak tahu ya, mereka udah dapet elim atau enggak, karena kan mereka cuman gerak tadi dari Pochinki ya kan. Bener. Pochinki masuk, terus masuk ke Wari bentar, habis itu mereka langsung ngambil tempat. Nah, makanya, dan dari tadi pun nggak disorot sama observer. Jadi gue masih penasaran nih sebenarnya mereka ada nggak sih elimination, atau mungkin tadi ada kelewat sama kita gitu kan. Karena nggak banyak kesorot juga, tahu-tahu ada. Ini udah default dari The Xavier, nggak kesorot, tahu-tahu sampai ke late game dan mereka nge-defense doang. Dan harusnya semua tim yang ada sekarang mereka bakal nunggu sampai stage ke-8 ke reveal, kecuali Face Clan ya, karena mereka harus bergerak. Sekarang juga malah mereka harus gerak. Mereka harus mepet. Nah, zonanya kelihatan masih tetap ke rumah tersebut, tapi Judo Alliance kebantu sedikit dengan adanya zona yang menuju ke arah mereka. Ini masih sama-sama menguntungkan loh, buat Vampire nguntungin, buat DX nguntungin, buat Judo Alliance juga nguntungin. Yang emang bener-bener gak diuntungkan ya Face Clan, karena mereka ada di pinggiran pantai dan udah ditinggalkan juga dari zona yang baru aja kita lihat, zona ke-8 atau lebih tepatnya ini masuk untuk circle yang terakhir. Karena zona ke-9 pun kondisinya akan tetap seperti ini. Karena dari Vampire mereka berusaha untuk mengganggu pergerakan dari arah The Xavier. Tidak ada tembakan yang dilontarkan menuju ke arah tim Judo Alliance, dan Judo kayaknya lagi nunggu momentum. Kapan ada yang kenok dan siapa yang kenok duluan, mereka bakal tabrak. Ini selain Yudo juga kayaknya semuanya nih udah pada nungguin aja kapan ya ada yang satu kenok ya. Jadi kalau kita lihat juga dari The Xavier lebih mengurungkan niatnya untuk melakukan inisiasi. Tuh masih ada yang rebahan di belakang, mainan mobil kebakar, biar bisa manjat-manjat ya kan. Kalau teman-teman bingung nih Shadows teh saha gitu ya. Shadows itu adalah si siapa yo? Lepis. Ganti nama.
Ganti nama. Ganti nama baru, suasananya biar baru, biar feng shui-nya lebih bagus. Iya, gitu kan. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang ganti nama, nggak cuma Nuzi ya. Nuzi jadi NZ639. Itu juga Shadow dari Levis ganti nama. Tapi line up-nya masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali di line up The Xavier. Untuk dari Vampire pun sama, The Xavier, Vampire, Yudo Alliance. Oh, ini berarti 3 tim rasa PMSL Spring. Iya, Ti- betul. Tidak ada melakukan perubahan sama sekali dari pemain-pemainnya. Cuma nickname aja yang berubah. Ya. Like in-game aja yang berubah, tapi dari segi line up-nya mereka nggak ada perubahan sama sekali. Bahkan belum ada perubahan sama sekali dari tempat mereka saat ini. Yudo hanya agak lebih ngerapat aja karena memang dari ruang gerak mereka yang nggak terlalu banyak. Kalaupun mereka agak nge-split malah berbahaya. Karena tadi udah mulai ada percobaan untuk membuka vision lebih luas yang dilakukan oleh The Xavier dengan mengirimkan satu anggota mereka di atap rumah. Dan ini adalah circle yang terakhir, blue zone yang terakhir yang sudah mulai bergerak dan sudah ada smoke yang di pop up oleh Yudo dan juga The Xavier. Ini udah do or die moment. Lu mau nunggu sampai kapan? Sampai besok kagak bisa ya kan? Tapi dari Yudo Alliance mereka punya keunggulan dengan vehicle dan wall smoke yang sudah dikeluarkan, digunakan oleh mereka sekarang juga bergerak maju ke arah bagian depan. Inilah genderang perangnya. Dan sudah ada inisiasi juga ternyata Vampire mendapatkan satu pemain. Olio through the smoke sepertinya nembak dari bagian dalam rumah juga. Sedikit sulit untuk Yudo Alliance karena posisi mereka terbuka dari manapun terkena banyak sekali tembakan. Bertubi-tubi hujan peluru menuju ke arah Yudo Alliance. Tapi Jimmy pun masih bisa mendapatkan satu pemain dari Vampire. Gue nggak ngerti apa yang dilakuin sama Flux tadi, begitu aja lewatin ke arah supply-nya, nabrak ke arah supply-nya dan menjadi bulan-bulanan masa dari peluru para tim The Xavier. Dan akhirnya Yudo pun kehilangan satu persatu anggota mereka, hanya menyisakan last man standing saja, hampir tertabrak. Masih menjadi ninja di dalam smoke kali ini. Bisakah mendapatkan tambahan elimination dari Yudo? Masih terus dicari, ditabrak lagi, di through the smoke lagi. Vampire paling diuntungkan dan akhirnya Jimmy terspot dan diamankan serta langsung dipulangkan menuju ke lobby. 2 tim tersisa, 3 melawan 2 antara Vampire versus The Xavier. Wah, masih bisa diloncatin, bahkan tadi kecelakaan tunggal terjadi juga. Shadows down, menyisakan Farajin seorang diri saja sebagai last man standing dari The Xavier. Tembak menuju ke bagian depan, terpantau. Ada Stone, 1v1 situation ke saat ini. Siapa yang bakal mendapatkannya? Ternyata The Xavier. Win the fight dan The Xavier mengamankan winner chicken dinner pertama dan keluar dari zona neraka. Dari tadi mereka tertahan di posisi ke-24 dan akhirnya mereka nggak di bawah terus, coy. Mereka udah bisa create moment, mereka udah bisa mengatur tempo serangan mereka dengan lebih bagus lagi. Dan congratulations tentunya untuk The Xavier yang berhasil mengamankan winner